Salam sehat Pak Akrom, saya Tidaya Selitonga. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang produk-produk bank umum. Pertama, kita tahu dulu bank umum itu apa sih? Nah, bank umum adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, kegiatan usaha yang dilakukan bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, yaitu berupa simpanan, kemudian menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat, yaitu berupa kredit. Dari kegiatan usaha bank umum tersebut, kita bisa langsung tahu produk-produk bank umum, yaitu satu produk simpanan, yang kedua adalah produk kredit. Tetapi seiring waktu berjalan, produk bank umum juga bertambah. Sekarang ada produk investasi, yaitu ada reksadana, obligasi, kemudian ada produk asuransi, yaitu bank assurance. Bank assurance itu adalah kerjasama antara pihak bank dan juga pihak asuransi untuk menjual produk atau jasa asuransi tersebut. Tapi kali ini saya akan fokus pada produk utama dari bank-bank umum, yaitu produk simpanan dan juga produk kredit. Nah, kita masuk ke produk simpanan. Produk simpanan itu pada umumnya terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama adalah giro. Nah, giro adalah simpanan dana nasabah yang ada di bank yang bisa ditarik kapanpun dengan menggunakan cek atau bilet giro. Nah, berdasarkan peraturan Bank Indonesia, hal-hal yang perlu diketahui dalam mengeluarkan cek atau bilet giro tersebut adalah yang pertama, harus mencantumkan lokasi dan tanggal penarikan. Yang kedua adalah mencantumkan nominal dan terbilang jumlah yang dibayarkan. Kemudian yang ketiga adalah harus ada tanda tangan basah dari nasabah sesuai spesimen yang berlaku. Kemudian khusus untuk bilet giro itu ada tambahan yang perlu diketahui, yaitu harus ada tanggal efektifnya. Kemudian harus ada tercantum nama dan nomor rekening penerima. Kemudian yang ketiga harus ada tercantum nama bank penerima. Nah, cek dan bilet giro ini dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah kepada pihak atau orang lain. Nah, dalam rangka pencairan cek dan bilet giro ini, nasabah bisa langsung datang ke bank yang mengeluarkan cek dan bilet giro ini atau mendatangi bank lain di luar dari yang mengeluarkan cek dan BG ini. Nah, itu disebut adalah clearing. Nah, cuman clearing mempunyai batas maksimal nominalnya, yaitu sebesar 500 juta. Kemudian dana efektifnya itu baru bisa dipakai H+1. Kemudian cek dan bilet giro mempunyai masa berlaku selama 70 hari. Kemudian kita masuk ke produk yang kedua, yaitu produk tabungan. Hampir sama dengan produk giro, tabungan adalah simpanan nasabah di bank yang bisa juga ditarik kapanpun juga, biasanya menggunakan ATM. Nah, biasanya bank itu mengeluarkan buku tabungan, ATM. Nah, tapi sekarang seiring waktu berjalan sudah ada mobile banking, internet banking. Nah, nasabah bisa bertransaksi dimanapun pada rekening tabungan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah deposito. Deposito adalah simpanan dana nasabah yang ada di bank dengan ada jangka waktu, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Nah, yang menentukan jangka waktu tersebut adalah sepenuhnya dipegang oleh nasabah. Nah, tetapi pada saat pencairan dana nasabah tersebut harus menunggu tanggal jatuh temponya dulu. Kalau nasabah mau mencairkan sebelum jatuh tempo, bisa dilakukan oleh bank, tapi biasanya akan dikenakan biaya penalti yang cukup besar.
Nah, perbedaannya dengan giro dan tabungan, deposito mempunyai biasanya bank memberikan bunga yang lebih tinggi di produk deposito. Nah, biasanya deposito ini menjadi pilihan masyarakat untuk menginvestasikan dananya yang aman. Begitu. Kemudian yang keempat adalah safe deposit box atau yang biasa dipanggil dengan SDB. SDB ini adalah jasa yang diberikan kepada nasabah, yaitu berupa tempat penyimpanan, yaitu seperti box atau kotak. Jadi itu tujuannya untuk menyimpan barang-barang berharga nasabah. Nah, seperti menyimpan uang, menyimpan emas, terus menyimpan surat berharga, sertifikat, dan lain-lain. Nah, jenis-jenisnya terdiri dari berbagai bentuk, yaitu ukuran kecil, sedang, atau besar. Nah, biasanya biayanya juga mengikuti dari bentuknya. Semakin besar ukurannya, semakin besar juga biaya sewanya. Kemudian bank juga menentukan harus ada jaminan atau depositnya. Biasanya bank akan mengeluarkan 2 anak kunci. Yang pertama dipegang oleh pihak bank, yang kedua dipegang oleh nasabah. Tapi walaupun dipegang oleh pihak bank, pihak bank menjamin kerahasiaan apa saja yang disimpan di dalam safe deposit box tersebut. Nah, itu adalah produk-produk simpanan. Kemudian kita masuk ke produk kedua, yaitu produk kredit. Nah, pada umumnya kredit yang diberikan bank umum terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank dengan tujuan pembiayaan modal usaha. Nah, biasanya diberikan kepada UMKM, korporat juga bisa, itu bisa diberikan ke perorangan, bisa juga ke perusahaan. Nah, biasanya masa berlakunya 1 siklus usaha, yaitu dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Nah, pencairan kreditnya itu adalah maksimal 70%. Nah, untuk jaminannya sendiri adalah usaha itu sendiri. Nah, contoh dari kredit modal kerja itu adalah rekening koran. Nah, fasilitas rekening koran ini bisa dicairkan kapanpun, dimanapun dengan menggunakan cek dan giro. Nah, sesuai dengan plafon yang diberikan bank kepada debitur. Kemudian produk yang kedua dari kredit adalah kredit investasi. Fasilitas kredit yang diberikan bank ini tujuannya adalah untuk pengadaan fix aset atau aset tetap, yaitu seperti membeli tanah, membeli bangunan, membeli mesin-mesin untuk produksi, atau ekspansi kantornya, misalnya memperluas cabangnya. Nah, tujuannya untuk itu. Nah, jangka waktunya biasanya lebih lama, minimal 1 tahun. Nah, sehingga karena jangka waktunya lama, tingkat pengembalian kredit ini pun juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk pencairannya dilakukan sekaligus pada saat awal kontraknya, langsung dicairkan ke rekening nasabah. Kemudian pelunasannya dilakukan berupa angsuran bulanan. Nah, untuk diberikannya kredit, fasilitas kredit investasi ini biasanya debitur dan pihak bank harus melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu, yaitu tujuannya apakah usaha tersebut layak didirikan atau tidak. Kalau layak, maka kredit tersebut akan diberikan oleh bank. Tapi kalau tidak layak, maka kredit tersebut akan ditolak oleh bank. Kemudian jenis kredit yang ketiga adalah kredit konsumtif. Nah, fasilitas kredit ini adalah fasilitas yang diberikan dengan prinsip kebutuhan pribadi. Nah, contohnya adalah
membeli rumah, membeli mobil juga, dan juga membeli kebutuhan pribadi yang lainnya. Demikian presentasi saya, Pak Akrom. Semoga info yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit info kepada teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih, salam sehat Pak Akrom.